Oke, sudah. Oke, seperti mapping dari Pak Aryo ya di responsi satu ini, kita akan apa ya review lah ya, melihat contoh-contoh lain terkait materi dari minggu ketiga sampai minggu kelima, yaitu mana deh. Di minggu 3 materinya itu state based dan table driven construction. Kemudian di minggu keempat itu parameterization dan generic. Dan di minggu kelima design by contract, assertion, defensive programming. Nah, sebenarnya di dua materi ini udah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya atau di kelas pengganti minggu keempat dan minggu kelima. Udah dilihatin juga contoh hands-on-nya, bagaimana penerapan dari generic dan parameterization, design by contract, assertion, dan defensive programming. Nah, mungkin untuk responsi kali ini bakal kita fokuskan ke ini aja ya, state based sama table driven construction. Nanti mungkin sekilas bakal kita lihat juga contoh dari eh, dua materi sebelumnya yang sudah pernah kita bahas. Nah, setelah itu nanti akan kita coba hands on sedikit ya dari penerapan tiga materi ini. Nah, tapi sepertinya bakal lama, jadi codingannya udah saya siapin sebelumnya gitu ya supaya nanti nggak terlalu lama mendemonstrasikannya. Maunya sih tadi mau ngoding bareng-bareng gitu ya dari awal, saya ngoding nanti kalian ikutin sampai beres programnya gitu. Tapi karena malam juga mungkin takutnya nanti nggak fokus dan terlalu malam, jadi codingannya udah aku bikin nanti aku jelasin aja gitu. Oke, kalian udah masuk lah ya ke materi teori dari state based dan table driven. Kalian udah praktikum juga ya di minggu-minggu awal. Mungkin aku minta salah satu seorang dari kalian ngejelasin sepengetahuan kalian apa itu state based. Satu orang dulu, table driven construction dulu deh, yang table driven. Nanti satu orang lagi state based. Sebelum aku tunjuk, ada mau ada yang mau gitu relawan gitu ya yang jelasin sebelum ditunjuk atau di spin wheel. Enaknya di spin wheel deh. Yuk, belum ada yang mau nih. Nggak ada yang mau terkait table driven dulu aja, satu table driven. Eh, Mungkin boleh Mas untuk table driven. Oke, apa? Jadi table driven itu kita mengganti logic percabangan if else biasanya itu dengan Hmm, menyiapkan datanya itu menggunakan array atau objek gitu. oke, ya benar. Sip, sip, bagus. Tadi Zafran ya, oke, dihapus dulu. Mana sih Zafran? Oh, nggak bisa tuh. Hmm, ya udah di spin. Oke, tadi yang table driven udah. Berarti yang state based ada yang mau jelasin? Oke, kalau tidak, aku coba spin ya. Oke, Drian Putra Perkasa, boleh pendapatnya terkait state base. Ada Adrian ada nggak? Ada nggak?
Ada, Adrian ada ya. Coba mana? Iya kak, kenapa kak? Nah, menurut kan kamu udah kan kalian udah itu ya praktikum terkait state base sudah ada dijelasin juga ya Pak di sama Pak Aryo di kelas. Nah, sepengetahuan kamu apa tuh state base itu apa? State base atau istilahnya itu automata. Gak jelasinnya susah sih kak. Ya jelasin bahasa bahasa sehari-hari aja juga nggak apa-apa lah. Santai aja. Database itu kita lupa kak, Gimana? lupa kak. Oke. Nggak apa-apa. Oke, berarti kita spin lagi sampai dapat nih yang bisa jawab. Oke, Muhammad Rifki Anandita. Ya kak, Oke, oke, hadir ya Muhammad Rifki. ya kak. Silahkan, apa tuh state base atau automata? Kalau step base itu sih, setahu saya itu kayak kita di kondisi tersebut. Nah, nanti di kondisi tersebut itu Hah? bisa ngelakuin apa gitu. Nah, kondisinya itu tergantung Hmm, dari si inputannya itu. Itu sih setahu saya sih kak. oke, sip. Oke, makasih yang udah jawab tadi siapa aja tuh Zafran sama siapa tadi ya? Nah, jadi benar ya, dua jawaban teman kalian tadi benar secara umum. Kita nggak usah teorinya terlalu padat gitu ya. Yang penting kalian paham konsepnya udah beres gitu ya. Nah, jadi eh table driven itu benar tadi yang dibilang sama temannya. Dia itu pendekatan desain dan juga implementasi di mana kita itu mengganti gitu ya pernyataan if else atau switch case yang banyak itu disusun ke dalam bentuk table. Nah, ke dalam bentuk tabel itu maksudnya dia itu berupa struktur data seperti tadi array, bisa dictionary atau map gitu ya. Atau kalau array kan dia kayak ada indeksnya terus value-nya langsung gitu. Nah, kita juga bisa pakai dictionary itu kayak kalau kalian tahu JSON gitu ya, dia struktur data yang ada pasangan key sama value gitu. Jadi tidak berupa apa indeks sama value-nya tapi key sama value key-nya itu bisa apa aja gitu ya bisa kayak integer bisa berupa string dan lain-lain. Nah jadi eh, daripada kita pakai if else yang banyak gitu ya ketika kita ingin menambahkan sebuah aturan baru atau kondisi yang baru kita nggak perlu mengganggu eh, codingan yang udah jalan sebelumnya gitu ya atau if else yang udah kita bikin sebelumnya daripada kita bikin else lagi gitu ya lebih baik kita bungkus dia itu ke dalam sebuah tabel atau ibaratnya library gitu ya. Bukan library juga sih ya pokoknya sebuah wadah gitu ya yang menampung aturan-aturan yang ingin kita terapkan di codingan kita seperti itu. Nah contohnya seperti ini. Nah, misalkan kalau kita pakai double apa fungsi if else biasa gitu ya. Kita punya function double untuk get diskon. Kemudian diskonnya itu berdasarkan kategori. Misalkan kalau kategorinya A, B, C gitu ya, diskonnya berbeda-beda gitu. Nah, misalkan di sini kita menambahkan else if baru gitu ya untuk kategori misalkan apa ya? Kategori makanan atau apalah gitu ya. Nah, itu kita menambahkan else if lagi.
Nah, kalau kalian ingat aturan dari solid bagian yang O-nya ya kalau nggak salah. Nah, itu bagaimana caranya kita itu bisa menyebarluaskan codingan kita atau fungsi kita tanpa kita mempengaruhi codingan yang sudah ada gitu. Nah, kalau di Solid itu kan kita bikin kayak kelas baru gitu ya. Nanti kita memakai kelas tersebut. Nah, lebih kurang hampir-hampir sama kayak gitu sih sebenarnya. Nah, tapi kalau dari eh, table driven ini kan tadi ya table gitu. Dia itu kita membungkus datanya itu ya dalam bentuk ibaratnya table seperti itu. Nah, kalau seperti ini kita nggak perlu ganggu gugat if else-nya gitu. Maksudnya kita nggak perlu ubah-ubah if else-nya. Kita cukup menambahkan data baru di sini. Kalau misalkan punya kategori baru, ya udah kita kayak nambahin data array baru di sini. Nanti di yang method atau fungsi untuk mendapatkan diskon ini nggak bakal kita ubah-ubah gitu. Kita cukup mengubahnya di sini aja. Sehingga nanti ini menghindari apa ya terjadinya bug atau error yang bakal mempengaruhi codingan kita yang udah jalan gitu ya. Kita nggak mau hal itu, makanya kita bikin seperti ini. Contoh lain, eh, misalkan kita punya kelas country, kemudian ini kan tadi bentuknya itu pasangan key value ya. eh Key-nya ini string berupa string, kemudian value-nya berupa double. Ini. Jadi key-nya elektronik, value-nya adalah 0,10, 0,1 lah. Tuh. Nah, ini penggunaan dictionary atau pasangan key dan value atau kalian familiar kayak JSON lah seperti itu. Nah, kalau di saya lihat di PPT yang lama gitu ya, itu dia pakai enum. Enum kemudian ada enum lagi gitu ya. Nah, contohnya kalau codingan yang lamanya seperti ini, kita punya enum country name misalkan Indonesia, Jepang sama United States gitu ya. Nah, ketika kita punya fungsi get kode yang apa parameternya itu menampung country name sama ya country name, sorry, ini tipenya. Nah, di sini kita melakukan pengecekan terus. Kalau country name-nya adalah Indonesia, return ID. Kalau Jepang itu JP. Kemudian kalau United States itu US. Nah, kalau misalkan kita punya country lain lagi, kita tambahin di sini, kemudian kita tambahkan juga di else-nya gitu. Kan tidak bagus, tidak efisien seperti itu ya. Nah, kalau kita menggunakan table driven, kita ya codingan kita selain singkat menjadi lebih rapi juga. Misalkan kita punya enum country name Indonesia, Jepang sama US. Pas kita get kode, kita di sini nampung lagi data array untuk menampung kodenya, misalkan ID, Jepang sama US. Nah, di sini urutan data dari kode sama country name-nya itu kalau pakai metode ini harus sama gitu. Misalkan di sini kita nambahin misalkan untuk Arab. Nah, di sini kita tambahin kode Arabnya juga setelah US gitu. Jadi nggak boleh acak. Karena nanti pas kita ngegetnya itu metodenya seperti ini. Kita bakal ngambil kode dengan indeks dari country name-nya. Country name itu apa? Kan dia berupa enum. Nah, kita ingin mengambil indeks atau ID dari enumnya itu menggunakan integer seperti ini kalau di C Sharp. Sehingga dia akan mengambil ID dari apa ya? Indeks dari enumnya. Nah, misalkan di sini saya mau ngambil kode dari Indonesia. Nah, ketika nanti memasukkan enum Indonesia ini ke dalam get kode, dia bakal ngambil indeks dari Indonesia. Indeks dari Indonesia itu adalah 0. Di sini kan kalau indeks itu kan dimulai dari 0. 0, 1, 2. Nah, diambil 0, nanti dia langsung ngambil kode indeks ke 0 di sini. Seperti itu. Nah, daripada kita menggunakan if else seperti ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu atau mungkin di sini ada yang lupa enum itu apa? Masih ingat lah ya enum itu apa? Oke.
Nah, lebih kurang seperti ini untuk table driven. Jadi kita nggak pakai if else lagi. Maksudnya bukan if else-nya tidak akan digunakan lagi di project kita, tapi untuk menyederhanakan dengan kondisi tertentu seperti itu. Yang if else ini nanti bakal tetap kepake juga untuk situasi yang lain. Tapi kalau dia seperti ini yang bakal dinamis gitu ya. Nah, kita nggak mau bakal ngubah-ngubah kode di function kita gitu. Nah, kita bisa menggunakan table driven. Nah, ini step based tadi yang seperti yang dibilang sama temannya. Nah, jadi ini tuh perancangan ya di mana perilaku atau aksi yang akan dilakukan oleh suatu objek itu tergantung pada state atau kondisi yang saat ini aktif gitu. Jadi artinya objek itu dia akan merespon sebuah input ini atau sebuah event dengan cara yang berbeda tergantung pada state yang aktif. Misalkan, misalkan di kamar kita ada lampu gitu ya, ada lampu sama tombolnya. Misalkan misalkan tombolnya itu cuma satu gitu, untuk menghidupkan, untuk mematikan tombolnya tetap pakai satu tombol itu gitu. Nah, misalkan state saat ini atau kondisi saat ini mati gitu, lampunya lagi mati. Nah, event atau hal yang main triggernya adalah menekan tombol. Jadi state sebelumnya adalah mati lampu, kemudian event atau hal yang men-trigger perubahan selanjutnya adalah menekan tombol. Nah, ketika event sebelumnya itu adalah mati lampu dan kita menekan tombol, maka next state-nya atau state berikutnya, kondisi berikutnya adalah lampunya hidup. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kebalikannya, kalau kondisi saat ini atau state saat ini lampunya sedang hidup, kemudian kita men-trigger atau melakukan event menekan tombol, maka kondisi berikutnya atau kondisi next-nya itu adalah lampu mati gitu. Nah, itu kita membuat aturannya gitu. Kondisi sebelumnya seperti apa, ditambahkan dengan sebuah trigger atau sebuah eventnya, apa yang terjadi untuk next eventnya. Seperti itu. Jadi intinya adalah dia ada tiga pilar utama lah ya di state space itu. Ada before state atau kondisi sebelumnya yang saat ini aktif. Kemudian ada hal yang men-trigger, ya hal yang men-trigger atau sebuah event. Kemudian yang ketiga adalah next stage-nya atau state yang bakal menjadi aktif setelah trigger tersebut dilakukan. Seperti itu. Nah, seperti ini misalkan. Nah, oke. Kalian sebelumnya udah ngambil mata kuliah pemodelan perangkat lunak kan ya. Nah, di pemodelan perangkat lunak di materi UML itu kan ada kalian membikin yang namanya state machine diagram ya kalau nggak salah. Pokoknya state diagram lah gitu. Nah, itulah yang bakal kita terjemahkan ke dalam kode gitu. Jadi state diagram itu kita terjemahkan ke dalam kode nanti bakal menggunakan yang namanya state base ini seperti itu. Contohnya kita punya diagram seperti ini, di mana state atau kondisi awal yang aktif saat ini adalah pintunya lagi kebuka gitu. Kemudian event atau hal yang men-triggernya adalah membuka pintu. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Pintunya udah kebuka, tapi kita melakukan event eh untuk membuka pintu lagi gitu. Nah, tentu nanti bakal kita kasih batasan. Ya udah kalau pintunya udah kebuka, nggak bakal eh, pintunya kebuka, terus event atau trigger yang akan dilakukan adalah membuka pintu juga. Ya udah kita nggak bakal ngeset eh, next next state-nya seperti itu. Nah, tapi kalau kondisi awalnya open, kemudian hal yang men-triggernya adalah menutup pintu atau close, maka dia berubah status menjadi close gitu. Nah, ketika close, kemudian event yang men-triggernya open, maka state berikutnya menjadi open gitu.
Nah, ini sederhananya. Kalau misalkan di game gitu ya, atau ya di game, kondisi awalnya standing gitu ya. Nah, ketika ada sesuatu hal yang men-trigger dari kondisi dari state standing, kemudian ada hal yang men-trigger, misalkan apa menekan tombol spasi gitu ya. Misalkan kalau di game menekan tombol spasi, maka next step-nya adalah si player kita bakal lompat gitu. Nah, setelah lompat, ya udah dia setelah lompat ya udah dia berdiri lagi seperti biasa seperti itu. Nanti apalagi step-stepnya itu bisa menjadi kompleks atau menjadi banyak tergantung aturan yang ingin kita tetapkan terhadap software kita yang akan kita bangun. Seperti itu. Nah, untuk penerapan dari pembuatan state ini, state base ini seperti ini ya. Yang pertama, kita mendefinisikan dulu. Nggak bisa. Oke, cara penerapannya yang pertama kita mendefinisikan dulu state-nya atau transisi apa saja gitu. Jadi state-nya tadi apa aja, misalkan state-nya itu standing, jumping, walking, sama attacking. Nah, transisinya apa? Nah, transisi ini nih yang yang bakal men-trigger perubahan suatu state. Nah, di sini ada jump, ada fall, stop, walk, dan lain-lain. Nah, itu namanya transisi yang mengubah suatu kondisi yang atau suatu status yang sedang aktif. Setelah kita definisikan, kita buat struktur data yang mencatat state awalnya, transisinya, dan state akhirnya. Setelah itu kita petakan transisi antar state-nya, kemudian kita buat atribut yang menyimpan state yang aktif saat ini, kemudian kita set atribut ke state awal, kemudian kita buat metode atau fungsi untuk mencari state berikutnya apa, kemudian untuk metode untuk mengganti state ke berikutnya apa, seperti itu. Ini secara umum, tapi nggak harus terpaku dengan cara ini. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya, nah ini kita menentukan dulu state-nya. Misalkan state-nya di sini apa ya? Ini aplikasi untuk program untuk play musik ya, play audio. Nah, misalkan di sini kita punya enum untuk menampung status apa saja yang ada di aplikasi ini gitu. Pertama, statusnya ada stop, ada play, sama pause gitu. Nah, itu statusnya. Nah, apa saja komennya atau event yang men-trigger perubahan status ini gitu, dari stop ke play, dari play ke pause. Nah, itu apa saja hal yang men-trigger. Misalkan ada tombol play, ada menekan pause, ada tombol stop. Misalkan ini event atau trigger yang bakal mengubah status ini. Nah, setelah itu kita melakukan struktur transisinya. Jadi di sini kita bikin struktur datanya itu biasanya terdiri dari tiga ya. Ada current state atau before state atau active state, ya itu tergantung kita penamaan. Nah, itu diambil dari player state karena ini kan ya state yang bakal kita gunakan. Nah, kemudian eh, event yang men-trigger. Nah, event yang men-triggernya di sini kita bikin namanya player comment. Kemudian di sini bebas ya kalian ngasih namanya itu trigger kayak action kayak comment itu bebas. Nah, kemudian kita punya next state-nya. Eh, State berikutnya apa yang bakal terjadi setelah kita melakukan trigger terhadap event sebelumnya gitu. Nah, yaitu diambil juga dari player state ini kalau dari kasus ini. Nah, setelah kita mendefinisikan struktur datanya, biasanya sih tiga ini ya. Struktur datanya ada current state, comments atau event atau trigger sama next state-nya. Setelah itu kita bikin konstruktor dari kelas transisinya ini. Nah, transisinya itu biasanya sih menerima tiga hal ya. Yaitu ada current state-nya, ya pokoknya untuk ngisi atributnya inilah seperti PBO pada umumnya. Nah, setelah kita bikin struktur transisinya, kita bikin state machine-nya. Misalkan di sini punya kelas musik player gitu ya. Nah, di sini tadi kita bikin data list
array gitu ya untuk menyimpan transisi-transisi apa saja atau aturan-aturan apa saja yang bakal kita adakan di apa ya di aplikasi kita seperti itu. Nah, di sini kemudian kita bikin juga player state untuk current state-nya atau status yang saat ini sedang aktif itu status apa. Nah, kemudian ada konstruktornya untuk musik player. Nah, di sini kita set current state-nya misalkan awalnya itu untuk aplikasi musik misalkan status awalnya itu ya musiknya stop gitu ya, nggak dimainkan, ya udah stop. Nah, kemudian transisi apa saja yang bakal kita atur gitu ya. Nah, misalkan di sini kita atur yang kondisi awalnya dia itu stop. Ketika kita klik tombol play, maka musiknya menjadi diputar gitu ya musiknya. Nah, ketika status awalnya musiknya sedang diputar, kemudian kita menekan tombol pause, maka status akhirnya ya udah musiknya berhenti gitu. Atau pause. Kemudian ketika ketika musiknya itu lagi di play, kemudian kita menekan tombol stop, maka musiknya mati gitu ya. Maksudnya nggak maksudnya ya dihentikan. Kalau ini kan pause nanti dilanjutkan, kalau stop ya kita nggak melanjutkan seperti itu. Nanti kalau ketika kondisi saat ini adalah pause, kemudian kita klik tombol play, dia memutar musik lagi. Kemudian kalau ketika pause, kita klik tombol stop, ya dia juga stop. Sebenarnya ini nggak perlu juga, nggak apa-apa. Nah, itu tergantung kita mendefinisikan aturan-aturan transisi atau perpindahan status yang kita inginkan di sebuah aplikasi atau software kita. Nah, setelah itu tadi ya, fungsi untuk mengambil status berikutnya itu apa. Nah, di sini misalkan dia menerima eh, komennya gitu ya, tombol apa yang ditekan. Nah, di sini dicari dulu eh, tiap tiap transisi ini gitu. Jadi ibaratnya dia melakukan for ya kalau di PPT lama. Ntar PPT lama tuh. Nah, di sini mana mana tadi? Nah, di sini dia melakukan perulangan untuk transisinya. Nah, kalau ini cara simpelnya gitu ya, cara singkatnya, ibaratnya kayak for each-nya gitu ya. Tapi satu baris. Ini bawaan dari C Sharp-nya. Karena kita pakai tipe list gitu ya. Jadi bisa seperti ini. Jadi variabel atau data transisinya itu kita lakukan perulangan atau pengecekan untuk setiap datanya ini gitu, setiap ini. Jadi ini dicek satu-satu per baris. Nah, dia menggunakan fungsi first or default. Nah, jadi kalau ketemu satu gitu ya, yaudah dia itu yang bakal dianggap pertama gitu. Nah, di sini kita mapping setiap baris di di list ini, di list transisi ini menjadi T. Nah, kemudian kita cek current state yang transisi. Nah, current state yang transisinya ini sama nggak dengan current state yang saat ini sedang aktif gitu. Jadi dicek kan tadi kan player state-nya stop. Nah, nanti dicek di sini. Dia akan dimulai dari indeks 0. Berarti player state.stop-nya sama nih dengan current state saat ini. Oke, kemudian dicek lagi komennya apa. Misalkan kita masukkan komennya pause. Nah, di sini dicek ternyata player comment di sini play, tapi kita masukkan di sini adalah pause. Berarti ini nggak dianggap gitu. Dia bakal lanjut ke baris berikutnya. Di sini dicek lagi player state-nya stop nggak. Oh, enggak. Nah, di sini dilanjut lagi, di sini nggak ada lagi stop. Ya, ternyata cuman ada
satu stop tapi player komennya nggak ada apa pause gitu atau yang lainnya. Nah, itu nanti kita lakukan error handling gitu. Nah, tapi di sini intinya ketika kita memasukkan komen, nanti dia dicek satu-satu di sini berdasarkan aturan yang udah kita bikin. Dicek current state-nya si transisi dengan current state yang saat ini aktif. Kemudian dicek tombol yang kita tekan atau event yang kita kirimkan sesuai nggak dengan yang eh, komen di si transisinya. Nah, kalau ada yang sesuai, maka kita ambil si player state si next state ininya atribut yang next state ini. Nah, kemudian kalau transisinya nggak null, kalau tidak null, ya udah kita ambil transisi dot next state-nya atau current state. Jadi defaultnya kita balikkan lagi stop gitu. Maksudnya gini, ketika tadi kan current state-nya stop, kemudian kita ngirimkan pause. Nah, kan nggak ada tuh stop sama pause. Ya udah dia bakal ngembaliin lagi status saat ini gitu karena nggak menemukan eh, status berikutnya apa nih ketika saat ini stop, kemudian kita tekan tombol pause, apa yang terjadi dia nggak tahu. Ya udah kita kembalikan aja status saat ini gitu. Kemudian di sini move next-nya ya udah kita pindah ke status berikutnya. Caranya adalah kita get dulu next state-nya apa, kemudian ini konsol biasa, kemudian kita set current state-nya menjadi next state yang sudah kita dapatkan gitu. Jangan lupa diubah. Kalau lupa diubah sama aja dengan enggak gitu. Statusnya tetap itu aja. Nah, seperti itu. Nanti di mainnya seperti ini. Yang pertama display state, kemudian si playernya kita move next dengan play, jadi musiknya menjadi play, kemudian kita pause, play, stop, dan lain-lain. Nah, nanti outputnya seperti ini. Yang awalnya statusnya stop, ketika kita transisi menggunakan event play, maka dia menjadi playing. Kalau kita kemudian kan sekarang state-nya diubah nih dari stop menjadi playing. Sehingga status saat ini menjadi playing. Kemudian dari playing bakal berubah menjadi pause ketika kita mengirimkan input pause dan seterusnya. Seperti itu untuk state base. Oke, bagaimana? Ada yang bingung? Kalau state base ini agak lumayan sih. Ada pertanyaan dulu? Sepertinya tidak ada, Mas. Oke, kalau tidak ada, mudah-mudahan bisa dipahami ya state base. Oke, sekarang kita lanjut ke parameterization dan generic. Ini udah. Nah, ini aku tanya tanya lagi deh. Hmm, siapa? Ada yang mau
mumpung mudah nih pertanyaannya, apa itu generic sama parameterization? Oke, kalau tidak kita spin lagi. Ops. Indra Yuda Adi Saputra hadir nggak? Oke, Indra Yuda Adi Saputra, silakan. Apa? Apa itu parameterization dan generic? Generik. Ya, Generik parameterization dan generic. mana ya? Kalau generik itu supaya kelasnya lebih bisa dipakai, apa ya, tipe datanya bisa disesuaikan sesuai kemauan kita gitulah. Oke, saya paham. Oke, ya benar ya. Benar, seperti yang udah dijelasin sebelumnya juga ya, waktu pertemuan sebelumnya, bahwa ketika kita ingin membuat sebuah kelas atau sebuah eh, parameter atau metode gitu ya, kita ingin metodenya itu dinamis gitu tipe datanya. Jadi daripada kita bikin satu metode untuk masing-masing tipe data, lebih baik kita menggunakan generic atau parameterization, di mana kita bisa mengatur sesuka hati kita apa tipenya yang bakal kita masukkan terhadap pemrosesan di kelas atau metode tersebut. Nah, contohnya seperti ini ya kemarin. Nah, ini kita review singkat aja. Eh, di sini private, di sini kita punya class box. Nah, di sini ya tanda atau yang yang menandakan bahwa kelas ini dia itu generik ini. Ya ada T, ini sekali lagi nggak harus T gitu ya, nggak harus U, bebas aja. Misalkan di sini A atau M itu boleh aja. Tapi normalnya gitu ya, umumnya programmer itu menggunakan T sama U. Nah, kemudian di sini kita punya private T. Nah, T ini tipe data yang diambil dari kelas ini tadi, yang bakal dikirim dari main. Nah, di sini konten gitu. Kemudian public void pack T item. Nah, di sini juga diambil dari T di sini, dia ngikut. Kalau di sini integer, maka ke bawah-bawahnya juga integer. Kalau ini string, ke bawah-bawahnya juga string. Nah, kemudian di sini kontennya di set menjadi item ini, dan ini di print dan seperti ini gitu. Nanti di mainnya kita bisa ubah box yang pertama itu integer, kemudian box yang kedua itu tipenya string gitu. Jadi lebih dinamis. Oke, selanjutnya ada berarti 3 orang. Yang pertama defensive programming. Defensive programming kita spin lagi. Angga Nikola Putra hadir. Oke, Ya, hadir Kak. ya Angga Nikola Putra. Oke, bentar. Ini yang mana sih tadi? Oke, Angga Nikola Putra, apa itu defensive programming? Defensive programming, dia itu tuh bentar Kak, mikir bentar Kak. Oke, mikir atau jadi jawaban? Aduh, dia tuh kayak ini Kak, semacam kayak pencegahan kalau misalnya kalau kodenya tuh ada sedikit masalah gitu Kak, kalau defensive programming tuh.
Kalau secara umumnya Kak, Gimana? setahu aku gitu Gimana Kak. tadi? Ini Sorry, gimana tadi? kayak pencegahan gitu Kak. Kalau misalnya kodenya itu ada masalah pas ininya, pas di tes debugnya atau gimana gitu Kak. Setahu aku gitu Kak. Oke, pencegahan. Oke, nanti kita lihat ya. Oke. Satu orang lagi deh, aku minta satu orang lagi buat ngebantu nge-share apa itu defensive programming. Aku boleh nggak, Kak? Oke, siapa tuh? Ntar ada volunteer ntar. Siapa? Saya Ibnu Syawalfian. Ibnu. Bentar aku hapus dulu dari list ini. Biar nggak keulang. Ibnu Syawal Alfian. Oke, apa? Ini sih menurut saya sendiri ya, defensive programming itu jadi taktik dalam programming biar kayak lebih defensif aja, kayak nih semisalkan kita nerima request, terus sebelum request ini masuk ke dalam database, kita harus melakukan validation terlebih dahulu. Misalkan misalkan ada input validation berupa name, email, terus username, terus ada password. Nah, name ini validationnya apa? Required type of string, type-nya string, terus apa sih namanya? Username-nya unik, terus maksimal berapa, minimal berapa. Nah, terus passwordnya itu bentuknya harus kayak gimana? Apakah dia harus besar semua atau camel case atau harus sesuai dengan regex? Ya, regex. Kalau kalau nggak salah ingat regex. Terus tadi apa lagi? Ya, name, username, password ya begitu. Habis itu dicek lagi ini tuh data ini tuh ada nggak di database sebelum dimasukin, takutnya nanti duplikat. Nah itu, dan juga di formnya. Nah di formnya biar nggak ada HTML injection atau SQL atau query injection ke dalam ininya, nanti gimana? Nanti kayak lebih defensif, jadi lebih pertahanan, terus error handling dan sebagainya macam, nah gitu Kak kalau menurut saya sendiri. Oke, terima kasih Ibnu. Eh, Bagus ya, detail, padat, panjang penjelasannya. Jadi benar ya, defensive programming itu sebenarnya simpelnya ya kayak kita menghandle error aja. Nah, jadi jangan sampai error codingan gitu ya yang kita tampilin ke user gitu. Jadi kalau dapat kita handle dulu, misalkan kalau si usernya salah input atau bagaimana, misalkan tadi kan pakai regex gitu ya. Misalkan untuk password gitu, misalkan ada aturan minimal 8 digit gitu, ada angka, ada huruf besar, huruf kecilnya, ada karakter spesial. Nah, ketika si user itu asal input passwordnya nanti, terus kan codingan kita kan error tuh, karena di codingan kita kan misalkan ada aturannya lagi tuh buat ngecek. Nah, jangan sampai error error codingannya yang muncul ke si user gitu. Nanti user bingung ini errornya ngapain gitu. Nah, alangkah lebih baiknya kita kasih kayak eh, penjelasan gitu ya, ini errornya kenapa, misalkan password Anda kurang apa gitu. Jadi supaya si user pun paham gitu. Tadi udah disinggung juga ya sedikit assertion sama design by contract, tapi aku mau minta salah seorang lagi deh yang ngejelasin terkait design by contract deh. Design by contract. Bintang. Hadir nggak Bintang? Oke, Bintang Ridwan pribadi. Hadir Mas, Boleh hadir. pendapatnya? Ya, Eh, pendapatnya terkait itu.
DBC. Dari saya sendiri sih sejujurnya belum paham sih Mas apa itu desain kontrak. Jadi kemungkinan saya belum bisa menjelaskan. Oke, oke. Oke, oke, nggak apa-apa. Kita skip dulu. Ini jangan di remove dulu. Kita next lagi. Oke, ya Pierre. Ada nggak ya Pierre? Ada Kak. Oke, pendapatnya dong terkait design by contract. Buat desain by contract sebenarnya sama aja kayak defensif. Fungsinya buat apa sih? Kalau kita mau masukin ini buat pencegahan lah, misalnya biar tahu misalnya ada error atau apa gitu. Error input, tapi kalau desain by contract itu fokusnya. Terus ada 3 isinya itu precondition, postcondition, sama invariant. Kalau pre itu buat sebelum masukin datanya, misalnya kebanyakan karakter atau apa gitu di namanya. Kalau post, misalnya kalau loopingan, apa biar nggak kelebihan lah overload gitu. Kalau invariant itu invariant apa ya bentuknya? Kalau invariant masih bingung sih Kak. eh Oke, invariant berarti di ini pakai yang ini ya, yang di modul ya. Iya. Oh, automata. Ntar, mana? Ya, ini kondisi yang harus benar. Jadi kan di design by contract, aduh contohnya di mana ya? Eh, Oh, ini table driven. Nah, jadi invariant itu sebenarnya hampir mirip sih kayak di exception ini. Jadi kan kita punya precondition tadi tuh. Nah, precondition itu kita udah ngecek eh kayak ini ya, parameter 1 sama parameter 2-nya. Di sini kita lakukan assertion. Ya, kita bakal ngecek dulu si parameter 1 itu valid apa enggak sama parameter 2-nya gitu ya. Nah, harapannya ketika di sini nilainya itu selalu benar gitu. Jadi nggak ada kesalahan lagi gitu. Karena kita udah ngecek di sini. Contohnya di sini kan dia tipenya result ini integer gitu. Nah, di sini dicek parameter 1 ini kalau dikalikan dengan parameter 2 eh, apa ya aman gitu, nggak melebihi batas si minimal atau maksimal dari si integer, sehingga nanti ketika kita memberikan hasil atau post conditionnya itu nggak salah lagi gitu, karena di sini udah dicek di invariant atau di exception itu. Eh, Misalkan di sini kan, oke, di sini kan parameter 1 dia itu kecil sama dengan max value. Max value integer kan berapa ya? Pokoknya sekian lah gitu ya. Nah, parameter 2 ternyata juga mentok di maksimal value dari integer. Jadi parameter 1, parameter 2 itu sama-sama mentok di eh, maksimal value dari dari tipe integer gitu. Nah, kalau kita kalikan kan nggak bisa gitu ya. Dia udah, sedangkan parameter 1 aja dia udah max gitu. Parameter 2 dia juga udah max. Kalau kita kalikan pasti melebihi maksimal si integer. Nah, di sini dicek dulu. Nah, di sini harapannya hasil yang bakal kita berikan kepada post condition itu nanti selalu benar gitu. Jadi di sini dicek, kalau kalau nggak benar ya udah dia bakal nge-catch codingan kita gitu ya, supaya nanti hasil yang diharapkan oleh si user itu sesuai dengan harapan. Lebih kurang review DBC, assertion, dan defensive programming itu ya. Kita udah bahas sebelumnya juga. Ini contoh yang di PPT tadi. Kalau assertion itu, kalau nggak salah ya di minggu kemarin lagi di pertemuan pengganti ke minggu 5, siapa ya yang nanya gitu, apakah codingan dari debug assert itu bakal, kan assertion itu kan
dia dipakai selama kita tahap develop gitu. Dia nggak bakal dipakai untuk ketika program kita udah jalan. Nah, kalian udah nanya belum ke Pak Aryo gitu? Codingan ini bakal dihapus setelah codingan kita masuk ke deploy atau tetap ada? Sebelum aku kasih pendapat pendapat aku gitu. Atau pendapat kalian gimana? Untuk absorption sendiri tuh lebih baik pas deployment itu mending dihapus nggak sih? Soalnya kan assert itu lebih baik, lebih bagus kan pemakaiannya itu buat testing. Semisal kan kita testing dulu nih codingan ini, kita coba assert apakah jalan nggak? Hmm, Kalau misalkan jalan, ya, ya udah langsung kita di list. Oke, untuk fitur ini aman. Kita cek fitur lain, di asserting lagi. Apakah ini kita coba apakah aman? Oke, aman. Nah, sudah dipastikan oke, pasti di deployment pasti harus dihapus. Harusnya begitu. harusnya. Itu pendapatku Oke, sih. oke, bagus, bagus pendapat siapa tadi? Ibnu ya. Bagus penjelasannya. Lumayan lumayan masuk akal juga, setuju juga sih. Nah, tapi kalau pendapat aku ya, sebenarnya ini mungkin untuk contoh aja gitu ya di codingan. Tapi eh kalau kita menaruh debug.assert ini ketika kode kita udah apa aplikasi kita udah dipakai sama umum. Ya bentar, aku ngambil charger dulu. Kita lanjutkan berapa menit lagi sih? 1 jam lagi. Ya udah. Tadi sampai mana? Ya, tadi kan kalau misalkan debug.assert itu kan dia pas kita nge-build atau ngedebug itu kan dia codingan program kita kan berhenti gitu ya, nge-stuck gitu terhadap error dari kondisi debug itu gitu. Dia nggak lanjut ke baris berikutnya gitu, kayak proses berikutnya. Nah, menurut saya kalau ini ada gitu ya di ketika aplikasi kita udah deploy atau udah dipakai sama pengguna, ketika nanti tiba-tiba apa ya, dia masuk ke assert gitu ya, programnya nge-stuck, berhenti gitu kan, user juga bingung gitu ya kenapa berhenti gitu ya, atau nge-close aja softwarenya gitu. Nah, kalau saya sih kayaknya dihapus gitu ya, tapi debug.assert ini kepakainya untuk seperti unit testing gitu. Jadi kita sebelum codingan kita benar-benar dipakai sama user kan kita melakukan pengujian dulu dari segi unit testing atau codingan yang kita bikin. Ya, nah, di situ kita pakai yang debug.assert. Kalau unit testingnya gagal kan kelihatan tuh, oh di sini tuh gagalnya kenapa. Nah, itu dianalisis lagi sama QA atau testernya sama si programmernya juga. Sehingga nanti setelah itu kita bisa melakukan error handling apa yang cocok kalau misalkan di kemudian hari apa yang bakal terjadi lagi error seperti ini gitu. Kita tahu error apa ya, error handling apa yang bakal kita pakai untuk kedepannya. Kalau kita pakai debug.assert kan codingannya bakal berhenti, programnya bakal berhenti. Nggak enak juga kalau si user merasakan seperti itu. Jadi kepake di unit testing gitu ya untuk ngetes lah sebelum kita deploy aplikasi kita. Nah, pendapat saya sih seperti itu ya kalau assertion itu nggak dipakai setelah kita udah deploy gitu. Tapi mungkin ada pendapat lain yang mengatakan bahwa assertion ini dipakai ketika tetap ada kodenya ketika kita udah publikasikan aplikasi kita. Itu nggak masalah juga, mungkin ada alasan tersendiri. Oke, seperti itu. Ini design by contract tadi. Oke, ada pertanyaan? Dari materi minggu ke 3, 4, 5, 3, 4, 5 atau 4, 5, 6 tadi gitu ya. Pokoknya materi itu ada pertanyaan dulu.
Nah, Kak, aku punya pertanyaan nih. Apa? Untuk penerapan table driven sama state based di tugas besar itu gimana ya? Aku masih belum kepikiran. Nah, semisalkan apa ya namanya? Semisalkan gini, saya ngebangun nih sebuah aplikasi, misalkan sistem aplikasi pelelangan online berbasis web. Nah, misalkan aplikasi pelelangan online. Nah, bentuk buat tabel driven sama apa ya namanya sama state base-nya tadi itu gimana? Dan kalau semisalkan diterapkan di arsitektur MVC itu gimana? Nah, aku itu masih nggak kebayang tuh gimana nerapinnya. Soalnya kan rata-rata kan project itu MVC. Nah, buat penerapan table driven sama state base itu gimana? Nah, itu dia. Bentar, kalian pakai MVC untuk apa ya? Maksudnya kalian connect ke database kah? Database kalian? Nggak tahu sih Kak. Ini cuman ini aja sih apa sih namanya? Andai-andaikan saja kalau semisalkan tubes kita tuh memasukkan salah satu desain pattern MVC gitu. Semisalkan aja gini. Semisalkan ada database Bentar, connection MVC itu gitu. desain pattern. Bukan desain pattern MVC apa sih? desain pattern. Arsitektur. Arsitektur, Oh, arsitektur pattern. arsitektur. Arsitektur pattern ya. Arsitektur pattern. Nah, misalkan kalau penerapan sama implementasi state base sama tadi apa table driven di MVC itu gimana Kak? Aku masih belum kebayang nih soalnya. Hmm. Oke, mungkin untuk itu sebenarnya nggak perlu kita apa ya? Karena kalau kita bikin s- ini tuh sebenarnya ya kalau table driven sama state case itu bakal kepake nanti di aplikasi yang kompleks kayak game juga gitu. Jadi kan di game itu dia banyak state-nya gitu ya. Ketika playernya sedang apa, kemudian triggernya apa status berikutnya. Karena table driven itu sebenarnya bukan terlalu apa ya? Table driven tuh bisa diselipkan juga sebenarnya di state base gitu. Jadi kan table driven itu kan kita ngehilangin si if else itu supaya dia menjadi dinamis gitu pengecekannya. Ketika kalian nyimpan data di database, terus kita muat di software kita tampung. Jadi misalkan ya kalau MVC gitu, kalau table driven dari database kalau kayak di ADPL waktu di modul keberapa ya? Modul kedua atau ketiga, pokoknya yang terkait JDBC. Ketika kalian ngambil data dari database itu kan disimpan di model itu kan berupa array itu array of apalah gitu ya, misalkan array mahasiswa. Terus di situ udah bisa kayak kita pakai table driven gitu, misalkan apa ya, misalkan data dari database gitu, memuat data terkait kategori. Terus pas kita muat di model kan dia disimpan di dalam array list gitu. Nah, yaudah kita pakai array listnya itu sebagai table driven gitu. Atau untuk two-base ini kalau kalian bingung, kalau dulu kalau ini di two-base bukan bagian aku sih yang bikin table driven dulu tuh. Dulu tuh kami make itu di menu kan kita pakai CLI ya di ini di tahap satu ini kan pakai CLI untuk two-base-nya. Nah, di CLI itu kan ada menu-menu tuh. Misalkan kalau ketika menu satu dia nampilin halaman apa, menu 2 nampilin halaman apa. Nah, kamu bisa tuh masukin itu sebagai state base gitu. Misalkan inisialisasi awalnya misalkan dari halaman menu gitu. Nah, ketika event triggernya adalah inputannya adalah satu, maka statusnya yang saat ini dari halaman menu berubah statusnya menjadi halaman apa misalkan tambah data gitu. Nah, mungkin kalau untuk two-base mungkin bisa dibikin seperti itu aja yang simple gitu. Nggak usah yang kompleks-kompleks amat kalau untuk two-base gitu.
Paling itu sih bisa ngegambarinnya. Kalau untuk apa ya, di real project pun sebenarnya jarang juga sih nemu kayak state base itu kan. Kita bener sih tadi kita misalkan kita pakai MVC ya udah, kita ngikutin alur dari arsitekturnya aja gitu. Nggak ada kayak apa, kan dia masih CRUD gitu, jadi nggak terlalu kepake juga sebenarnya si state base-nya. Paling itu Oh, sih kalau dari aku. Gimana Ibnu? oh, berarti gitu. Ya, berarti table driven lebih banyak kepakainya di model. Soalnya sama Hmm. aku ngoding juga aku baru tahu tentang table driven sama state base ini. Hmm. Gak sama ini gue pernah makin namanya table driven sama state base, bro. Baru-baru tahu ini pas ini juga pas aku sukses juga sama aku nonton-nonton video di YouTube. Ya rata-rata table driven sama state base itu rata-rata dipakai di game developing, game Iya, developing A3, A2, A1 gitu, game-game setara-setara kayak gitu. Ya di real iya, project kayak karena dia kan bangun-bangun banyak aplikasi. state-nya gitu. Iya, iya. Di Kalau aplikasi kalau yang kayak aplikasi kita bikin, gimana? yang apa ya namanya, yang kayak buat aplikasi di apa ya di web gitu, itu jarang banget ketemu aku kayak yang kayak gitu tuh jarang Iya, banget. ya istilahnya kita tuh CRUD developer gitu ya. Udah kita kayak nge-CRUD aja. Buat apa kita perlu nge-handle state-state-nya gitu kan? Iya, iya, itu udah bener-bener sih, bener. Masuk akal sih. Hmm. Ya sih. Oke Kak, Yes, kayaknya seperti itu. itu untuk ininya pertanyaanku mungkin dikit ambigu ya, mungkin gitu. Terima kasih Kak. Nggak ambigu juga sih, bagus sih pertanyaannya. Soalnya dulu aku juga mikir, untuk apa lah ini step-by-step stable driven juga CRUD developer nggak kepake juga. Itulah. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Udah berapa sih? 1,5. Oke, kalau tidak ada, kita coba hands on ya. Tapi hands onnya mungkin nggak diketik manual dari awal karena mengingat waktu juga, malam juga. Aku ngejelasin kodenya aja. Nah, di sini penggabungan antara materi-materi kita dari minggu ke berapa tuh ya? 3, 4, 5. Nah, jadi di sini kita bakal membuat sebuah game di mana ini CLI doang gitu ya. Jadi kita ada dua player, ada dua dua hero, apa ya? Pokoknya itulah, ada hero kita sama musuh lah gitu. Nanti kita bisa saling serang gitu. Jadi si player menyerang musuh, nanti eh, darahnya berkurang, nanti musuh juga bisa nyerang kita, darah kita juga berkurang gitu ya. Nah itu berganti terus menerus state-nya. Ini apa? Oke, nah jadi state-nya seperti ini kalau di run. Nah kita punya seperti inilah gamenya ya. Nah jadi transisinya misalkan dari awal, posisi awalnya start. Kemudian tadi dia langsung ngehit sebuah trigger yaitu start game, sehingga menjadi eh, status saat ini aktif yaitu si player turn atau giliran kita untuk menyerang gitu. Nah, di sini ada muncul apa darahnya ya, musuh 50, kita 100 gitu ya. Nah, misalkan state saat ini kan player turn ya. Jadi eh, giliran kita yang main gitu. Nah, ketika kita melakukan trigger serang, terus gitu. Nah, ketika melakukan trigger serang mana sih? Nah, di sini pemain menyerang musuh sebesar 12 damage. Ini tuh dia random sih tadi. Aku bikinnya random. Nah, kemudian musuh kan berkurang tuh 12 jadi 38. Nah, transisinya dari player turn menjadi tadi kan serang ya atau attack. Sehingga
state berikutnya adalah giliran si musuh kita yang main gitu. Jadi status awalnya adalah kita yang menyerang. Setelah kita melakukan event atau trigger kita yang menyerang atau player attack, sekarang giliran statusnya si musuh yang menyerang gitu. Nah, giliran si musuh yang menyerang, si musuhnya nyerang gitu ya, misalkan 7 damage, kemudian player kita kurang 93, kurang 7 jadi 93. Nah, transisinya atau eventnya adalah si enemy attack. Jadi dari status awalnya adalah enemy turn, di trigger dengan enemy attack. Sekarang state-nya adalah si player, giliran si player yang bermain. Nah, begitu terus menerus hingga kita mati atau kita menang gitu. Nah, misalkan kalau eventnya sekarang adalah player turn, kemudian kita pilih eventnya adalah menyerah ya, atau player surrender, maka statusnya menjadi mati gitu ya, atau kalah. Nah, lebih kurang sederhananya seperti itu. Kalau kita menangin, berarti kan gini terus. Nah, musuh 2 bermain menyerang musuh sebesar 11. Jadi sekarang jadi 0. Nah, transisinya dari si player turn tadi, event atau trigger yang mengubah statusnya adalah player win. Sehingga dia nggak status berikutnya nggak si enemy turn lagi, tapi victory atau menang gitu. Nah, penjelasan kodenya. Kita punya dua tadi ya, seperti yang dijelasin di awal, kita punya dua dulu enum gitu ya untuk nyimpan status gamenya, sama yang men-triggernya atau event yang men-trigger. Di sini aku namain game action. Jadi tadi statusnya ada star, ada player turn, enemy turn, victory, sama defeat. Nah, kemudian actionnya ada star, player attack, enemy attack, player win, enemy win, sama player surrender. Nah, ini dibikin dulu dua ini, status sama triggernya. Setelah itu kita melakukan, nah di sini aku coba paksakan gitu ya, menggunakan generic. Nggak tahu juga sih ini fungsinya untuk apa. Pokoknya ada dulu lah penerapan dari genericnya. Jadi dari sini entity harusnya sih ini aktor atau apa gitu ya, namanya cocok. Tapi di sini misalkan tadi entity, kepikirannya ke entity, tipenya T atau generic gitu ya. Jadi kalau di sini integer, ya udah di sini dia ngikut integer ke bawah. Nah, di entity ini ada dua atribut, nama sama darahnya. Kemudian konstruktornya ini untuk membuat objeknya. Nah, di sini dicek ya, kalau darahnya itu 0, dia melakukan defensive programming. Nah, di sini validasi dulu, dia akan nge-true. Health-nya tidak boleh 0 dan lain-lain. Tapi ini kayaknya nggak bakal kepake karena kita bikin objeknya manual gitu ya, nggak dari inputan. Kemudian di set nama sama health-nya. Nah, itu dari kelas entity. Kemudian dari kelas game, kita bikin di sini tadi status saat ini yang saat ini aktif, tipenya adalah game state ya. Kemudian kita punya dua entity, player sama enemy ya. Nah, di sini tipe generiknya integer buat nampung health ya. Kalau kalian mau misalkan di sini ganti double gitu ya. Di sini berarti 50,3 gitu ya. Double, di sini juga double. Nah, itu bebas gitu ya. Itulah yang generik gitu. Ini kembalikan lagi ke integer. Nah, setelah itu di sini kita atur alur perpindahan transisinya gitu ya. Nah, di sini aku pakai dictionary atau pasangan key sama value. Namanya transition. Nah, di sini diatur statusnya. Misalkan ketika status tadi ini adalah star, kemudian aksinya adalah start game, maka status berikutnya adalah player turn gitu. Kemudian kalau dia status hari ini playernya yang nyerang, kemudian game actionnya adalah player attack, maka status atau state atau kondisi berikutnya adalah si giliran enemy gitu. Nah, kalau sekarang giliran enemy, game actionnya adalah enemy attack, maka giliran si player sekarang gitu. Gitu terus. Kalau sekarang giliran player, tapi game actionnya adalah player win, berarti statusnya adalah victory. Pokoknya ini trigger, ini status awal, ini status akhir. Nah, seperti itu. Ini ada berapa aturan? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Nah, kemudian di sini metode konstruktornya dari si game. Di sini dia untuk nampung si status awal saat ini. Nah, di sini kita set status awalnya gamenya itu star gitu. Nah, nanti di sini aku bikin public void run. Di sini console log aja untuk nge-play si gamenya. Nah, di sini kita ubah statusnya. Nah, change status itu isinya ini. Jadi ada game actionnya. Jadi dia ambil dulu transisi try get value. Ini fungsi bawaan dari si dictionary. Nah, kemudian current state. Jadi diambil status saat ini aktif apa. Kemudian actionnya dari si inputannya. Kemudian kita ambil next state-nya apa. Kemudian kita print. Kemudian kita ubah. Jangan lupa diubah status saat ini itu menjadi next state ini. Kalau nggak diubah ya udah dia bakal nge-stuck di situ-situ aja statusnya. Nah, kalau actionnya itu nggak ada di pilihan, ya udah berarti transisinya nggak boleh dilakukan atau tidak valid gitu. Nah, itu untuk ubah status. Tadi kembali lagi ke atas. Nah, di sini ketika dia awal play, kita ubah langsung statusnya menjadi dengan action start game. Berarti kalau kalau ini aku coba spin lagi supaya memastikan kalian menyimak. Oke, Alwin Fahrozi Marbun. Alwin. Oh, nggak hadir ya. Haikal Kanavaro. Haikal Kanavaro nggak hadir ya. Ntar tiba-tiba ada lagi. Hadir nggak hadir? Lah kan tiba-tiba hadir. Haikal Kanavaro hadir nggak tadi? Hadir nggak hadir? Oke, pertanyaannya, kan tadi di sini pas kita ngebikin sebuah game, dia ngeset current state-nya adalah star. Status saat ini adalah star. Kemudian ketika gamenya di run, di play gitu ya, maka kita ubah statusnya gitu dengan trigger atau event yaitu start game. Nah, dari aturan yang udah dijelasin di sini, kira-kira status berikutnya yang bakal aktif apa? Bentar ya Kak. Oke. Tadi pertanyaannya berarti apa Kak? Ini Status berikutnya yang bakal aktif itu kira-kira apa? status berikutnya berarti player return Kak? Oke, benar. Karena tadi di sini kan ya pas awal bikin game dia statusnya star. Jadi di sini dicek dulu statusnya star. Oh, ini ketemu 1. Kemudian dicek lagi tadi kan ya. Triggernya apa? Start game. Start game berarti di sini oh ada. Ya udah ketemu nih before sama triggernya. Nextnya apa? Ya player turn. Ya, bagus. Terus di sini diulangi terus ketika status saat ini tuh belum menang dan belum mati. Nah, ini bakal diulangi terus. Kemudian di sini di switch ya si current state-nya. Kalau player turn statusnya maka dia current state itu maksudnya yang ini yang hasil perubahan ini. Kan dia udah dari awalnya kemudian diubah. Nah, current state ini kan udah current state yang udah berubah dengan next state-nya gitu. Nah, setelah kita perubahan, kemudian di sini dicek current state saat ini. Kalau dia player turn, berarti kita manggil fungsi player turn. Kalau enemy turn, berarti enemy turn. Gitu seterusnya.
Nah, kalau isi dari Playatron itu ini ya, nge-console aja. Kemudian ini dicek lagi kita mau serang atau kita mau nyerah gitu. Nah, di sini dicek kalau kita mau menang, kalau kita satu berarti serang. Nah, kita lakukan perform attack. Kemudian kalau musuhnya udah darah si musuhnya itu udah nol atau udah negatif gitu ya, kita ubah statusnya menjadi player win. Kalau masih ada darahnya, berarti kita ubah statusnya menggunakan player attack. Nah, gitu untuk inputnya 2, berarti kita memilih menyerah, kita ubah statusnya menjadi surrender. Kalau pilihannya tidak ada, pilihannya tidak valid gitu. Nah, perform attack itu isinya, nah di sini ada debug ya untuk ngecek si darah si darah si si penyerang gitu ya. Itu harus gede dari nol gitu. Karena kan kalau ternyata di sini darahnya udah nol, ya kita nggak bolehin dia bisa nyerang, dia udah mati ngapain gerak lagi gitu. Nah, kemudian di sini damage-nya diatur pakai random. Kemudian di sini target si musuhnya atau si target yang diserang dikurangi darahnya dengan damage. Kemudian di sini print aja seperti biasa. Kalau ya udah sih itu perform attack. Kemudian program void main, di sini kita bikin game baru, kemudian game run. Nah, pas dia manggil game run itu dia langsung ngubah statusnya menjadi player mana tadi? Menjadi start game gitu atau dia menjadi si player turn. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Ada yang mau ditanyain terkait kode ini atau materi kita dari tadi? Oke, udah terlalu malam kayaknya. Oke, udah nggak ada pertanyaan lagi berarti seperti biasa mau minta on cam dulu, bentar absensi dulu deh. Eh, dokumentasi dulu deh nanti habis presensi malah kabur. Ya open mic dulu. Open mic, open cam. 2, 3, 6, 3, 5.